Malam semuanya. Malam. Selamat Malam. malam. Malam ini kita akan membahas tentang peluncuran perusahaan kita, yaitu perusahaan toko sepatu dan juga layanan pencucian sepatu. Di mana namanya itu Click and Clean. Di sini kita ada dua layanan, yaitu toko sepatu dan juga pencucian sepatu. Dimana kalau konsumennya pengen mencuci sepatu, pengen sepatunya bersih, pengen sepatunya kelihatan lebih awet, itu kan bisa ke perusahaan kita ya. Terus kita akan membangun brand, menciptakan kepercayaan konsumen, dan juga membangun loyalitas pelanggan melalui pendekatan lifestyle modern sama interaktif. Yang selanjutnya ada pengenalan produk atau logo brand kita sendiri, yaitu Click, Kick and Clean. Yang pertama ada logo dengan warna biru muda dan putih melambangkan kebersihan, kepercayaan, dan profesionalisme. Yang kedua ada desain interior toko minimalis dan higienis. Yang ketiga ada penggunaan eco packaging untuk memperkuat citra ramah lingkungan. Yang keempat, slogan dan logo digunakan konsisten seluruh platform, baik di media sosial maupun di toko langsung. Selanjutnya akan dijelaskan biaya anggaran untuk peluncuran produk baru Kick and Clean, akan dijelaskan oleh Kak Aldina. Baik, makasih atas waktunya. Jadi ini udah final anggaran buat pembukaan toko sepatu kita ya. Jadi ada estimasi biayanya buat sewa tempat kayak ruko atau kiosnya tuh masih level menengah. Jadi budgetinnya 15 juta. Terus buat renovasi atau desain-desainnya kayak 10 juta. Buat peralatan toko untuk rak sepatu, kursi, meja, kayak komputer kasir, eh nyisihin 7 juta. Terus peralatan cuci sepatunya ada mesin pengaring, sikat, deterjen khusus, dan perlengkapan buat pembersih ada 5 juta. Buat stok awal sepatu kita nargetin 20 juta. Buat logo dan branding 2 juta. Terus promosi sama marketing di iklan media sosial atau nanti di promo grand opening ada 3 juta. Itu buat 1 bulan pertama. Buat gaji karyawan nanti mungkin sekitar 4 juta, tapi berarti 2 orang ya. Jadi 1 orangnya 2 juta. Untuk perizinan dan administrasi itu 1 juta. Untuk cadangan, biaya tak terduga sehari-hari buat listrik, air, sabun tambahan itu 3 juta. Jadi totalnya 70 juta gitu. Itu udah fix apa gimana, Kak? Anggaran tokonya tuh Iya, masih ada perubahan apa ya? mungkin ada masukan barangkali. Kita bahas ini ya, bahas SWOT. Kalau dari aku, kalau kita pakai analisis SWOT itu udah jadi metode yang paling efektif banget ya buat kita meluncurkan produk baru, karena dia tuh ngasih gambaran tentang kondisi internal dan eksternalnya juga. Jadi kita bisa ngasih keputusan yang tepat, karena biasanya SWOT juga dipakai buat peluncuran produk baru, perencanaan pemasarannya, sama strategi komunikasinya juga. Di situ menurut aku udah lengkap. Kalau menurut kalian ada masukan yang lain untuk pakai metode yang lain? Itu SWOT-nya bisa dijelasin aja, Kak. Iya. Nah, ya strength-nya coba. Maaf ya tadi salah. Kalau dari strength-nya itu gambaran kecilnya kayak konsep unik. Jadi desain brandingnya gimana gitu.
Kalau dari kelemahannya, biaya promosinya pasti tinggi ya awal-awal. Terus kalau dari opportunity-nya pasti trend fashion sama street work-nya pasti meningkat. Terus ancamannya pasti banyak pesaing pencuci sepatu yang lainnya. Segitu aja sih. Lanjut ke STP ya, di mana segmentasi pasarnya itu yang pertama ada demografis, di mana usianya itu ada 17 sampai 35 tahun. Itu ada mahasiswa, pekerja, dan pecinta sneakers. Nah, di mana itu tuh paling dibutuhkan kan kalau misalnya Click and Clean tuh di jasa cuci sepatu karena mereka tuh banyak kegiatan di luar rumah. Terus di mana itu tuh sepatu tuh gaya hidup mereka sebagai fashion. Terus yang kedua ada segmentasi psikografis. Itu ada aktif di media sosial, mengikuti tren mode, menghargai kebersihan. Karena kan mereka pasti suka tampil kan di Instagram, di TikTok untuk juga bisa sama orang-orang yang kayak promosi digitalnya juga kan. Nah, itu tuh cenderung membeli dan merawat sneaker dengan baik untuk gaya hidup merekanya. Terus yang ketiga ada segmentasi geografis, di mana wilayah perkotaan dengan aktivitas tinggi itu sering memakai sepatu karena toko fisik atau layanan jasa seperti cuci sepatu itu lebih relevan dijalankan di wilayah urban karena jumlah mahasiswa itu dan pekerjanya mudah lebih banyak. Terus ada segmentasi perilaku, di mana banyak yang mengoleksi sepatu lebih dari satu pasang. Terus karena juga itu kan mereka beraktivitas di luar ruangan. Layanannya juga bisa praktik dan cepat kalau misalnya kita buka toko sepatu Click and Clean. Terus kita lanjut ke targeting. Di mana target kita kan pertama itu ada mahasiswa. Nah, mahasiswa itu tuh bisa jadi kelompok terbesar yang menggunakan jasa cuci sepatu dengan mengikuti transmisinya. Terus yang kedua itu ada pekerja muda. Di mana pekerja muda itu daya belinya itu lebih tinggi dan membutuhkan layanan praktis serta profesional. Tiga, ada pencinta sneakers atau komunitas streetwear. Mereka tuh punya banyak sepatu, terus peduli juga tampil bersih dan memiliki potensi menjadi pelanggan loyal. Nah, terus ketiganya ada positioning. Itu di mana Click and Clean itu memosisikan dirinya sebagai brand lokal modern yang menggabungkan kebersihan dan gaya. Dengan positioning ini, Click and Clean berupaya tampil tidak hanya sebagai tempat cuci sepatu, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup, percaya diri, peduli terhadap kebersihan dan stylishnya. Itu dari STP yang aku jelasin ya. Terima kasih. Selanjutnya kita menutup menutup Yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan. Yang kesimpulannya adalah Kick and Clean merupakan inovasi bisnis yang menjawab kebutuhan masyarakat urban terhadap pelayanan kebersihan sepatu dan gaya hidup modern. Dengan memadukan konsep penjualan dan perawatan sepatu, Kick and Clean memiliki potensi besar untuk menjadi brand lokal yang kompetitif yang terkenal di kompetitor lain. Melalui peluncuran yang terencana dan komunikasi yang konsisten, Kick and Clean diharapkan mampu membangun loyalitas pelanggan, memperkuat brand positioning, dan menjadi pelopor dan industri sneaker dan fashion footwear di kalangan anak muda Indonesia. Sekian. kita sampai di sini penjelasannya tentang Click and Clean. Boleh, silakan ditutup oleh Isma ya. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Banyak yang harus direvisi, banyak yang kita bahas lagi nanti mungkin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih ya.